Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita mau pelajarin lagi pelajaran The Secret of Judas. Kita sudah masuk ke ayat yang ke-10 saudaraku. Ayat yang ke-9 kita sudah melihat bagaimana kisahnya malaikat Mikael berselisih dengan iblis. Itu tidak berani menggunakan kata-kata hujatan. Nah, orang cabul ini berani. Orang menuruti hawa nafsu, orang fasik itu berani memaki-maki. Dan di ayat yang 10 ini saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia berbunyi, tetapi mereka ini berkata-kata jahat terhadap hal-hal yang tidak diketahuinya. Loh, hal-hal yang diketahuinya berani berkata-kata jahat. Dan apa yang mereka kenal secara alamiah atau secara insting itu seperti binatang-binatang yang tidak berakal. Maka di dalam hal-hal inilah mereka itu membinasakan dirinya sendiri. Jadi orang-orang cabul, orang-orang fasik itu berkata-kata jahat terhadap apa yang tidak diketahui dan apa yang mereka ketahui. Baik mereka nggak tahu, baik mereka tahu, ngomongnya itu asal hujatan, maki-maki. Seperti apa? Mereka ini ibaratnya seperti binatang yang tidak berakal. Maka di dalam hal-hal inilah mereka itu membinasakan dirinya sendiri. Nah, di ayat yang ke-10 ini adalah contoh orang cabul bertabiat binatang. Ibaratnya bertabiat binatang. Perilakunya perilaku binatang. Yaitu apa? Kita lihat. 2, mereka berkata-kata jahat terhadap hal-hal yang tidak diketahuinya. Ini seperti binatang. Binatang liar. Misalnya singa, beruang. Mereka nggak mengerti. Mereka nggak tahu. Tapi asalkan itu tidak menyenangkan dirinya, pastilah binatang itu marah. Misalnya anjing. Anjing mau makan sesuatu dan kita ambil makanan itu karena takut nanti beracun. Tiba-tiba anjing itu gigit kita. Gigit marah gitu. Nah, itu tabiat binatang. Dia nggak tahu itu baik atau buruk, tapi itu tidak menyenangkan. Doa aku mau makan kok dilarang, aku mau berbuat ini kok dikekang. Mereka marah. Nah, orang-orang fasik, orang-orang cabul ini juga seperti itu. Mereka nggak tahu, mereka nggak mengerti kebenaran, tetapi berkata-kata jahat, tapi menyangkali kebenaran itu, menghina kebenaran itu. 2 Petrus 2 ayat yang ke-12, kita membaca 2 Petrus 2 ayat yang ke-12. Ini juga cerita tentang bertabiat binatang, saudaraku. Ini, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang dilahirkan, ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binatang seperti binatang liar. Nah, ini ayat yang ke-11, saudara. Saya lihat ini, padahal mereka sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Lihat ini ya, tidak memakai kata-kata hujat loh. Tapi kita sudah belajar kata-kata hujat di ayat yang ke 9 itu malaikat. Ayat yang 10 ini nggak tahu mereka. Mereka tidak mau dinasehati. Pokoknya menuruti hawa nafsunya sendiri, menuruti keduniawiannya sendiri. Walaupun ada nasihat tentang akibat dosa yang diperbuat. Kamu kalau melakukan ini nanti kamu akan mengalami hal seperti ini loh. Gak peduli. Hal yang dipedulikan hanyalah kenikmatan dosa. Walaupun sesaat mereka nggak tahu, mereka nggak peduli. Masalah tentang akibat dosa, masalah selanjutnya tentang akibat dosa, merasa bodoh, nggak peduli. Ini mereka menggunakan kata-kata jahat terhadap apa yang tidak diketahuinya. Nah, kedua, mereka juga berkata-kata jahat terhadap apa yang mereka ketahui secara alami, atau saya ganti katanya secara instinktif, secara insting. Nah, kalau kata insting seperti binatang, kita bisa menggambarkan hal itu. Perilaku kedua seperti hanya binatang juga bergerak atau berperilaku menurut nafsunya sendiri, menurut instingnya sendiri, keinginannya sendiri. Jika binatang menginginkan sesuatu, pastilah mereka langsung mengerjakannya tanpa berpikir panjang. Pengen apa? Langsung ambil. Pengen apa? Langsung gerak. Gak bisa mikir. Kalau aku melakukan ini, apa ya efek buruknya? Apa ya? Gak mungkin, binatang gak bisa seperti itu, saudaraku. Nah, mereka langsung bergerak tanpa berpikir panjang. Apakah itu menyakiti orang lain atau berakibat sesuatu?
Hal yang sama terhadap orang-orang yang cabul itu, orang-orang yang fasik gitu. Mereka sama, mereka bertabiat binatang. Mereka hanya berperilaku menurut tabiat mereka sendiri. Sifatku marah, sifatku ceplas-ceplos, maki-maki orang. Ya ini sifat saya. Gitu. Mereka menuruti itu tanpa memikirkan orang lain, tanpa memikirkan akibat dari perilakunya. Mereka mau berkata-kata jahat karena itu keluar dalam pikirannya yang spontan dan secara insting mereka. Ini manusia loh, punya akal, tapi karena tidak punya kebenaran firman, mereka bertabiat binatang, sehingga hanya bergerak seperti insting. Kalau aku dikata-katain, langsung spontan balas kata-katai, gitu loh. Itu saudaraku, itu bertabiat binatang itu seperti itu. Ada dua hal, mereka berkata-kata jahat terhadap apa yang tidak mereka ketahui dan apa yang mereka ketahui. Nah, dan diibaratkan binatang. Perilaku ini dinyatakan dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-12 sudah kita baca. Contoh orang yang dikatakan seperti binatang buas di Alkitab adalah orang-orang Kreta dalam Titus 1 ayat yang ke-12. Orang-orang Kreta ini bertindak menuruti hawa nafsunya sendiri. Begitu keji sampai-sampai dikatakan seperti binatang buas. Titus 1 ayat yang ke-10 sampai 11. Saudara bisa baca. Hal yang dilakukan adalah hidup tidak tertib, seenaknya sendiri, mengacau banyak orang, berusaha menghasilkan untung walaupun dengan cara-cara yang salah, menghasilkan laba yang keji. Itu saudaraku. Nah, ada lagi manusia yang dicontohkan seperti binatang, yaitu anjing dan babi dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-22. Anjing adalah binatang yang suka menjilat muntahnya sendiri. Ini lambang orang yang sudah memuntahkan sesuatu yang salah, terus mereka incip-incip lagi, akhirnya terikat lagi. Kan anjing seperti itu. Binatang kedua adalah binatang babi, di mana dikatakan seperti binatang babi itu sudah bersih, tapi dia malah kembali ke kubangannya lagi, kotor lagi. Ini lambang orang yang sudah disucikan, setelah keluar bersih, dia ingin kembali ke dalam dosanya yang semula, saudaraku. Tampaknya sama, yaitu kembali ke dalam dosa. Kristen anjing, Kristen babi ini sudah disucikan tapi kembali ke dalam dosa. Nah, tapi ada dua hal, kenapa disebut Kristen anjing, Kristen babi? Ada dua hal yang saling melengkapi, yaitu pertama, Kristen anjing itu menjilati muntahan. Menjilati muntahan. Apa artinya ini? Untuk kembali ke dalam dosa, iblis itu menawarkan tidak sekaligus. Jangan sekaligus kalau kembali dalam dosa. Kalau kamu terikat, dulu kan kamu terikat pornografi, kamu bisa lepas tuh. Nah, kamu incip-incip aja sedikit, jilat aja, pelan-pelan saja kembalinya. Gak apa-apa, sedikit-sedikit. Gak apa-apa, coba rokok sedikit-sedikit aja. Itu, jangan sekaligus. Incip-incip, jilatilah muntahmu itu pelan-pelan. Itu lambang, itu hebatnya iblis. Tipu daya iblis, gak langsung, pelan-pelan saja. Kedua, berendam dalam kubangan, itu Kristen babi. Ini sudah gak tahan, sudah disucikan toh, mereka gak tahan, akhirnya langsung tenggelam lagi dalam ikatan dosa. Dilepaskan, tapi mereka gak mau incip-incip, sudah langsung masuk dalam ikatan dosa. Ini kalau saya katakan di sini tuh dua tahap. Pertama incip-incip dulu, gak tahan toh, masuk kubangan lagi. Itu Kristen anjing, Kristen babi, saling melengkapi. Orang fasik itu seperti itu, sudah disucikan, tapi karena memang fasik, saudara, memang hatinya itu tidak mau disucikan, hatinya tidak mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sudah disucikan, tapi tidak mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Akhirnya iblis nawari, incip-incip, ayo jadi Kristen anjing aja, ayo incip-incip dalam dosa. Udah gak tahan toh, udah terikat toh, masuklah ke kubangan dosa lagi, Kristen babi. Nah ini saudaraku, padahal orang-orang ini sudah dinasihati, tapi hal tersebut menjadi tidak berarti karena mereka orang cabul, orang fasik yang hanya menuruti hawa nafsu kebinatangannya. Akibat perilaku seperti ini adalah ditulis juga dalam Yudas 1 ayat yang ke-10, maka di dalam hal-hal inilah mereka itu membinasakan dirinya sendiri. Ini saudaraku, memang saudaraku,
nasib manusia dengan binatang itu sama. Waduh, ada apa lagi nih? Apalagi ini menarik sekali Yudas ini, saudara. Nasib manusia dengan nasib binatang ini sama. Jikalau manusia itu tidak memiliki kebenaran firman Tuhan. Hal ini dikatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-18 dikatakan, tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Loh, ini Salomo loh bilang. Ini firman Tuhan bilang, mereka hanya binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Padahal manusia otaknya lebih pintar jauh daripada binatang. Tapi dikatakan nasibnya sama seperti binatang. Kenapa? Kenapa, saudara? Gak ada kelebihan manusia dengan binatang ini. Menurut firman Tuhan. Karena keduanya mempunyai nafas yang sama dan menuju satu tempat yang sama, yaitu kematian. Kembali ke debu tanah. Itu ayat yang ke-20. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Salomo bisa menyimpulkan bahwa manusia dengan binatang adalah sama dan sia-sia. Karena apa? Karena Salomo sudah mengalaminya sendiri. Ini makanya itu dia tulis itu menjadi pelajaran buat kita. Bagaimana Salomo menuruti hawa nafsunya sendiri tanpa ada rem. Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 11 saudara bisa baca itu. Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 11. Aku tidak menguji kegirangan loh, senang loh diuji. Gak pedulin uang berapapun, uji seberapa senang sih dunia ini. Itu menyegarkan tubuhku dengan anggur gitu. Terus ayat yang keempat, mendirikan bagiku rumah-rumah, terus mengusahakan kebun-kebun dan taman-taman, menggali kolam, memberi budak laki-laki perempuan. Bayangkan 1000 istri. Itu terdiri dari berapa? 300 istri, 700 gundik ya. Itu saudaraku. Salomo menuruti hawa nafsu tanpa rem. Kita orang-orang saat ini sebagian besar itu ada rem, yaitu uang. Ya kan, kalau uangnya habis ya sudah selesai. Tapi ada orang-orang yang di dunia ini yang uangnya itu tidak terbatas, begitu kaya, tapi nggak bisa mengalahkan Salomo tentunya. Dan itu kalau menurut hawa nafsu itu juga bisa tanpa rem. Wah, pergi ke ini, nikmati, semua bisa dibeli dengan uang, saudaraku. Kesukaan dunia itu, berzina, bercabul, dan lain sebagainya, tanpa rem. Sehingga akhir hidupnya Salomo begitu hancur dan sia-sia. Tidak lebih baik dari binatang. Apa faedahnya hidup Salomo? Nikmati kesukaan duniawi itu, merusakkan rencana Allah dan rohaninya. Tuhan masih izinkan kalimat ini. Tuhan izinkan kalimat ini menjadi firman Tuhan karena memang demikian halnya. Nasib manusia dengan binatang itu sama. Jikalau manusia tersebut tidak ada kebenaran firman Tuhan, tidak punya hidup kudus, tidak punya belas kasihan, tidak punya Yesus di dalamnya, sia-sia. Tanpa firman Tuhan, sia-sia. Akal manusia walaupun pintar seperti apapun, tapi jika karena dosa bisa menjadi seperti sama dengan binatang. Salomo hikmatnya luar biasa, tetapi dia seperti binatang, kata pengkhotbah itu. Kenapa? Dia begitu kecil menikmati hawa nafsunya itu, begitu kecil. Ada satu ayat lagi di dalam Pengkhotbah 2 ayat yang ke-10, saya bacakan, ini menarik. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Ada wanita cantik, langsung pakai. Apa pakai? Hati mau pengen apa pakai? Benci seseorang, orang itu mau dibunuh, bisa dengan uang. Tidak ada rem sama sekali. Sehingga dikatakan seperti binatang. Pastikan saudaraku, kita bukan
orang-orang cabul, orang-orang berlaku fasik. Jangan. Tapi hidup dengan penuh kesucian Allah. Hingga hidup kita disucikan dari hari ke hari. Kita menjadi orang yang berakal, yang punya belas kasihan, yang punya hikmat, punya kebijaksanaan. Hingga orang lain bisa mendapatkan berkat melalui hidup kita, saudaraku. Ini sedikit kebenaran firman Tuhan dalam Yudas 1 ayat yang ke-10, saudaraku. Video yang akan datang kita akan masuk di ayat yang ke-11. Itu ada 3 tokoh yang akan kita pelajari, saudaraku. Nah, Yudas ini sampai 25 ayat. Kita akan terus belajar pelan-pelan sampai kita mengerti. Kita kupas terus ayat demi ayat dengan rahasia-rahasia yang begitu dalam, saudaraku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.